penggambaran-penggambaran yang akhirnya kita bisa tahu semuanya backgroundnya gelap gitu ya. Backgroundnya gelap. Kenapa? Karena Kristus adalah terang istimewa untuk bisa memperlihatkan pada setiap kita. Justru ini loh ada kontrasnya supaya kita bisa melihat terang Kristus dengan benar. Sehingga kita bisa menikmati terang Kristus sama seperti lampu kelap-kelip yang ada di pohon Natal. Ketika lampunya dimatikan, backgroundnya gelap, maka kita bisa melihat dengan keindahan yang ada. Shalom, selamat malam teman-teman, rekan-rekan sekalian. Pada malam Natal ini saya membuat renungan kita untuk sama-sama di dalam tema Natal kita, yaitu terang istimewa gitu ya. Saya berharap renungan malam Natal kali ini bisa membuat kita kembali disegarkan ingatan kita mengenai terang itu gitu ya, terang yang istimewa ya. Jadi pada malam hari ini saya akan memberikan renungan singkat mengenai renungan Natal yang terkait dengan terang istimewa. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan, di malam Natal Tuhan, kami boleh kembali mengingat Tuhan bahwa ada satu peristiwa dalam sejarah tercatat. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa kami, menebus kami manusia yang sudah terhilang. Tuhan, kami ucap syukur kalau malam hari ini kami boleh kembali merenungkan terang istimewa itu yang pernah datang ke dalam dunia dan yang kami boleh beriman dan percaya sehingga kami tidak binasa. Pimpin waktu ke depan, terangi hati dan jiwa kami. Biarlah kami dipenuhi dengan terang daripada kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, pimpin waktu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, jadi kalau bicara terang istimewa gitu ya, maka kita akan bicara terang berkaitan dengan hidup. Saya akan kutip pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 1 gitu ya, Injil Yohanes 1 ayat yang keempat dan kelima. Saya akan bacakan buat setiap kita. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, saya coba memberikan sebuah analogi dulu untuk supaya kita memahami terang gitu ya. Terang yang berbeda. Kristus adalah terang yang istimewa, terang yang berbeda dari terang-terang lainnya gitu ya. Nah, yang pertama saya kasih analogi begini. Ketika Anda dan saya misalnya cahaya lampu di tempat saya, rumah saya begitu terang gitu ya. Lalu misalnya saya nyalakan lilin gitu ya. Mungkin terang lilin itu tidak menjadi sesuatu yang amazing, mungkin bukan jadi lilin yang nyala itu di ruangan yang terang gitu ya, bukan sesuatu yang perlu diperhatikan gitu kan, mungkin sesuatu yang akhirnya sebagai aksesoris, sebagai pemanis saja gitu kan, sebagai sidekick lah gitu kan, tidak dianggap atau tidak lilin itu tidak memiliki efek yang terhadap ruangan tersebut, efek cahaya yang ada gitu ya, tidak gitu ya, nggak menambahkan sesuatu yang baik gitu kan, atau tidak menambahkan sesuatu yang akhirnya orang perhatikan lilin itu gitu ya. Jadi misalnya pohon Natal, terus ketika lampu terang gitu ya, lalu nyala kelap-kelip pohon Natal gitu. Tetapi kalau misalnya itu menjadi kontras, menjadi menarik, menjadi bisa dinikmati keindahannya ketika ruangan itu gelap gitu ya, maka terang di dalam pohon Natal itu, yang ada di pohon Natal yang berkelip-kelip itu bisa kelihatan indah gitu ya, bisa dinikmati gitu ya. Sama seperti lilin waktu kita mati lampu gitu ya. Waktu kita nyalakan lilin, maka lilin itu menjadi satu penghiburan. Jadi terang daripada lilin itu menjadi bagian yang sepertinya kita cari-cari, kita nggak mau jauh-jauh dari terang itu gitu ya. Karena yang lainnya gelap, mati lampu, semua gelap gulita, maka kita dekat-dekat dengan terang itu, dengan lilin itu gitu ya. Jadi kemana-mana kita bawa lilin itu. Jadi lilin itu menjadi major gitu ya, menjadi sesuatu yang akhirnya benar-benar diperhatikan, benar-benar ingin didekati dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada satu kontras sehingga kita bisa mengetahui terang itu gitu ya. Jadi kita mata kita akhirnya melihat atau memperhatikan terang itu ketika backgroundnya gelap gitu ya.
Sama seperti pohon Natal yang penuh dengan lampu-lampu hiasnya gitu ya. Kalau misalnya backgroundnya gelap, maka kita bisa menikmati keindahannya. Maka terang dari pohon Natal itu akan memberikan satu cahaya yang akhirnya kita akan liatin terus gitu ya. Liatin terus, seperti itu ya. Jadi saya mau kasih analogi demikian supaya kita bisa melihat terang daripada Kristus seperti apa, terang yang istimewa ya. Jadi bukan ada kelahiran sama seperti bayi-bayi lain, tidak dengan Kristus ya. Jadi yang pertama saya mau kasih penggambaran ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa gitu ya, manusia itu bersembunyi daripada Allah. Jadi Allah Bapa, Allah Tritunggal gitu ya, datang berjalan-jalan di Taman Eden. Pada waktu itu akhirnya si manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, dia karena Allah ini terang gitu ya, maka kegelapan akan sirna, kegelapan akan menghindar, kegelapan akan lenyap gitu ya. Nah, manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini pengalaman dari kegelapan, maka dia ditarik oleh kegelapan itu, maka upah dosa adalah maut. Maka manusia yang hidup setelah jatuh dalam dosa adalah hidup yang menuju kepada kebinasaan. Artinya sesungguhnya hidup yang kita hidupi sebagai manusia berdosa adalah hidup yang sebenarnya bukan hidup gitu ya. Karena hidup yang dijalani kita ini adalah menuju kepada maut, kebinasaan gitu loh. Maka kita bicara terang, tadi sudah dikutip gitu ya, saya bacakan. Bicara terang, bicara hidup. Jadi ketika jatuh dalam dosa, bakal gelap dan mati. Terang, hidup, gelap, mati gitu ya, menuju kepada kebinasaan. Nah, manusia sudah jatuh dalam dosa, maka ketika itu kita tahu bahwa Yesus Kristus turun ke dalam dunia yang gelap gitu ya. Kristus turun dalam dunia yang gelap, maka Kristus dilahirkan di dalam rahim seorang perempuan perawan Maria, seorang perempuan perawan yang masih perawan. Di dalam rahim ini penggambaran sesuatu yang gelap. Jadi kalau misalnya bayi yang ada dalam rahim ibu itu kan gelap ya, gelap gulita. Nah, ini penggambaran bahwa backgroundnya ini gelap. Nah, Kristus datang ke dalam dunia yang gelap. Dia berbagian di dalam dunia yang sementara ini yang sudah berdosa. Kristus hadir di tengah-tengah kegelapan. Dalam rahim seorang perempuan, maka Kristus hadir di sana. Di dalam kegelapan ada terang. Ya, jadi kita bisa melihat terang itu begitu kontras. Nah, yang berikutnya ketika kita tahu bahwa waktu Maria dan Yusuf cerita Natal ya. Jadi waktu mengetuk-ngetuk pintu demi pintu, kita tahu bahwa terjadi penolakan. Jadi mereka menutup pintu mereka, tidak ada tempat bagi Kristus. Ya, ini juga penggambaran lagi, ada satu penolakan, ada satu pintu yang tertutup, bersembunyi sama seperti manusia jatuh dalam dosa. Dia bersembunyi ketika Allah berjalan memanggil dia, sedangkan Adam dan Hawa justru bersembunyi, padahal dia pada waktu sebelum jatuh dalam dosa, waktu dia telanjang, mereka nggak terasa malu. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, sudah pakai menutup dirinya pun masih bersembunyi. Jadi artinya Adam dan Hawa ini di dalam kegelapan. Sama seperti ketika Kristus harus, Yusuf dan Maria, maksud saya, Yusuf dan Maria harus mengetuk pintu untuk menumpang tempat tinggal supaya Maria bisa melahirkan bayi Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika diketuk pintunya, semua mereka mengatakan tidak ada tempat. Mereka menutup pintu mereka rapat-rapat. Nah, ini satu penggambaran bahwa sama seperti di dalam dunia kegelapan, dunia tidak mengenal Kristus. Dunia, karena Kristus bukan berasal daripada dunia ya. Jadi dunia menolak gitu ya, menolak Kristus. Makanya di dalam kegelapan dunia yang sudah gelap begitu rupa, maka menutup dirinya. Karena terang hadir, maka gelap itu sirna, seperti yang sudah saya katakan demikian ya. Jadi kita tahu ada penggambaran penolakan itu adalah sesuatu yang gelap gitu ya. Penolakan terhadap Kristus, pintu yang tertutup itu penggambaran satu kegelapan gitu ya. Nah, ketika hanya ada tempat kandang kambing domba yang bau, yang jorok, yang jijik, yang tidak layak untuk seorang bayi dilahirkan, Kristus justru dilahirkan di sana. Ini kan penggambaran yang kumuh gitu ya, yang nggak pantas gitu ya, yang
yang akhirnya emang Kristus lahir di sana. Ini penggambaran mengapa harus ada background yang begitu kumuh, justru ada Kristus hadir di sana supaya Kristus menjadi terang dan kita bisa melihat terang istimewa itu ada. Backgroundnya pasti gelap ya. Backgroundnya gelap artinya kumuh, lusuh, nggak pantas, jorok, bau, kotor, dekil gitu ya, nggak layak lah gitu kan. Tapi Kristus hadir di sana. Ini penggambaran bahwa kita bisa lihat bahwa Kristus adalah terang yang berbeda. Ini terang istimewa gitu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa pada masa bintang terangnya orang-orang Majus menuju bintang terang. Jadi pada waktu orang-orang Majus ini datang gitu ya. Nah, ini penggambaran orang-orang Majus adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang ada di dalam, orang-orang yang ada di luar, kaum-kaum cendekiawan. Orang-orang yang di dalam seperti yang saya maksudkan adalah orang dalam adalah orang yang belajar Taurat, belajar mengenai kitab, belajar mengenai tulisan-tulisan yang tertulis di dalam kitab-kitab Taurat dan nubuatan-nubuatan yang ada. Dia yang berada di dalam internal imam-imam dan lain sebagainya, yang mengetahui agama gitu kan, mengenai nubuatan nabi-nabi mereka gitu ya. Orang-orang Majus, orang-orang cendekiawan dipakai oleh Tuhan, orang-orang luar gitu ya. Ini juga penggambaran bahwa orang-orang luar ini kan gelap ya. Kita juga dari orang-orang kita sebelum percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang di luar gitu ya. Kita yang bukan, yang sudah diusir gitu kan, yang ada di luar. Tapi Kristus justru di dalam kegelapan itu dia datang ya. Jadi dia ingin menarik kita. Nah, orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang ada di luar. Kita tahu pada waktu orang Majus datang menghadap kepada Raja Herodes, dia nanya gitu kan, di mana bayi yang dilahirkan itu? Herodes nggak tahu, Raja Herodes nggak tahu. Maka Raja Herodes pada waktu itu dia mengumpulkan orang-orang yang ahli Taurat lah, lain sebagainya, bacain kitab gitu kan. Justru orang-orang yang di dalam yang saya bilang tadi adalah orang-orang yang nggak tahu gitu loh mengenai nubuatan Kristus. Padahal mereka yang memegang kitab, mereka yang belajar Taurat, mereka nggak mengetahui gitu loh. Dan ini kan berarti maksudnya bayangkan ya, ini ada kontras ya. Jadi berita mengenai kelahiran Kristus tidak dilahirkan di tempat seperti seorang Raja Herodes di istana gitu ya, yang mulia, yang mewah, yang sangat-sangat layak. Ini kontras ya, Kristus justru lahir di kandang binatang ya. Nah, ketika itu orang Majus yang berada di luar gitu kan, justru yang berada di dalam nabi-nabinya gitu ya, orang Raja Herodes, ahli-ahli Tauratnya Herodes, justru orang tanda petik orang dalam yang belajar itu dia nggak tahu sama sekali. Bayangkan ya, jadi Kristus hadir menjadi terang itu, terang yang istimewa karena backgroundnya kita udah tahu nih, gelap. Nah, yang berikutnya adalah ketika gembala gitu ya, karena bicara terang maka bicara berita mengenai kedatangan Kristus, yaitu Injil ya. Nanti kita akan bicara Injil karena nggak bisa lepas dari firman itu sendiri gitu ya. Jadi ketika, maaf teman-teman, hidung saya agak gatal gitu ya. Nah, ketika berita Natal itu datang kepada kumpulan gembala yang menjaga kambing domba. Nah, ini penggambaran juga bahwa jabatan profesi sebagai seorang gembala adalah jabatan yang mereka adalah kaum rendahan ya, kastanya berbeda dengan yang lainnya. Karena mereka sering dengar kambing dan domba, maka mereka badannya pun bau seperti kambing domba, bau bandot. Jadi mereka ini kumpulan-kumpulan orang yang terpinggirkan gitu ya, orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak, kasta yang berbeda, rendahan gitu ya, yang mungkin kalau makan nggak bisa sama tuannya karena bau badannya. Sama persis sama kambing domba, bau bandot gitu. Jadi dia nggak bisa gabung dengan orang-orang lainnya. Maka waktu mereka makan, mereka hanya kumpulan mereka makan. Jadi nggak mungkin mereka makan bersama satu meja dengan tuannya. Nggak mungkin gitu loh. Jadi ini penggambaran juga sesuatu yang kotor, jijik gitu, bau, kaum pinggiran gitu ya, rendahan. Justru Kristus ada di sana ya. Jadi pada waktu manusia berdosa, dosa menjatuhkan manusia dihukum gitu kan, jadi rendah gitu ya, sampai Tuhan hukum begitu rupa gitu ya. Nah, kita tahu ini penggambaran yang akhirnya kita bisa tahu semuanya backgroundnya gelap gitu ya, backgroundnya gelap. Kenapa? Karena Kristus adalah terang istimewa untuk bisa memperlihatkan pada setiap kita
Justru ini loh ada kontrasnya, supaya kita bisa melihat terang Kristus dengan benar. Sehingga kita bisa menikmati terang Kristus sama seperti lampu kelap-kelip yang ada di pohon Natal. Ketika lampunya dimatikan, backgroundnya gelap, maka kita bisa melihat dengan keindahan yang ada. Nah, pada malam hari ini saya memberikan renungan yang demikian karena Kristus terang istimewa. Maka saya harus menceritakan mengenai gelapnya background yang ada ketika Kristus datang sebagai anak manusia yang harus dilahirkan di tengah-tengah kegelapan dunia. Justru dari sanalah kita bisa menikmati terang itu. Kita bisa menikmati terang Kristus. Kristus yang adalah terang itu, gitu loh. Jadi kita dalam hidup ini bisa menikmati keindahan daripada kelahiran Kristus ke dalam dunia. Nah, ini background ini yang saya kasih penggambaran supaya tadi di awal sudah kasih analogi supaya kita mari jangan hanya kita bisa menikmati pohon Natal dengan kelap-kelipnya, kita bisa menikmati keindahannya, tetapi ketika Kristus lahir, terang yang sesungguhnya itu ada di dalam dunia, kita nggak bisa menikmati karena kita tidak meneliti makna-makna di balik kelahiran Kristus yang dimana backgroundnya itu sebenarnya gelap. Dan justru dari sana kita bisa melihat terang dan menikmati terang itu. Dan pada malam hari ini kiranya renungan Natal yang singkat ini bisa kita nikmati terang Kristus yang istimewa itu seperti kita menikmati kelap-kelip dari pohon Natal yang ada di rumah kita. Kita bisa enjoy, bisa dihiburkan, kita bisa menikmati keindahannya. Kiranya renungan Natal malam hari ini juga bisa memberikan kita satu pencerahan, sehingga kita bisa menikmati terang Kristus yang mau turun di dalam dunia yang gelap. Nah, saya sudahi pada malam hari ini, kiranya teman-teman semua juga bisa di dalam malam Natal ini merenungkannya dengan begitu dalam gitu ya, untuk kembali lagi menikmati terang yang istimewa daripada Yesus Kristus yang sudah lahir ke dalam dunia. Merry Christmas buat setiap kita semua yang merayakan. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah terus berbagian. Kiranya pada malam Natal ini kita juga mendapat satu terang di dalam hati kita dan pikiran kita, karena kita dicelikan kembali lewat kebenaran firman Tuhan yang adalah terang itu sendiri. Saya akan berdoa untuk menutup renungan malam Natal malam hari ini. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang tidak ada habis-habisnya buat setiap kami. Kami ucap syukur karena Tuhan turut campur bagian di dalam kehidupan kami yang sebagai manusia berdosa tak berdaya. Kami bersyukur karena terang yang istimewa itu ada di tengah-tengah dunia gelap, sehingga kami boleh diterangkan oleh cahaya terang itu sendiri, yaitu Kristus. Biarlah hidup kami Tuhan boleh diterangi, semakin hari bisa melihat terang Kristus, dan kami boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas di dalam mengupasnya, tapi kiranya renungan malam Natal ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.